Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warung Asra Channel. Kali ini saya akan memberi tips cara bagaimana sih cara untuk menambah omset pendapatan di toko sembako ataupun warung sembako, selain menjual produk makanan, minuman ataupun sejenisnya kan. Produk yang kita jual ini jasa ataupun layanan. Biasanya produk ini sering dipakai semua kalangan karena ini dibutuhkan, karena sebagai besar jasa yang kita perjualbelikan itu untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk lampu, listrik, ya, semuanya lah. Jasa komunikasi, semuanya bisa kita perjualbelikan. Produk yang kita jual itu jasa pembayaran ataupun agen pembayaran. Biasanya itu bisa dari provider, bisa dari aplikasi, bisa dari perbankan, banyak macam-macamnya ya kan. Tapi ini saya ada sedikit rekomendasi untuk cara menambah omset toko sembako agar toko kita itu, gimana ya saya bilang, agar toko kita itu makin banyak pendapatannya lah. Misalnya biasanya ataupun ya pada umumnya toko sembako itu kan menjual produk makanan ataupun minuman ataupun kebutuhan sehari-hari. Tapi ini kita gabung menjadi kita jual produk digital. Produk digital itu banyak, meliputi pulsa, paket internet, voucher, BPJS, kesehatan, e-wallet, pembayaran, transfer, Shopee Pay, ya, Oppo, itu banyak. Itu semuanya produk digital. Jadi pada video saat ini saya akan mereview ataupun memperkenalkan suatu aplikasi yang bisa menambah omset toko sembako kita. Tapi sebetulnya nggak harus aplikasi ini sih. Tapi selama saya pakai, bisa saya rekomendasikan. Banyak perbankan pun ada, macam Berling pun bisa, macam agen BNI 46 pun bisa. Tapi untuk kali ini saya akan mereview tentang ataupun mereview gimana sih mendapatkan omset tambahan selain menjual produk sembako, produk di warung sembako. Untuk nama aplikasinya itu nanti rekan-rekan bisa lihat di sebelah kanan saya atau sebelah kiri rekan-rekan. Ya mungkin sebagian rekan-rekan sudah tahu aplikasi ini, tapi mungkin untuk rekan-rekan yang belum mengetahuinya, ini bisa jadi tips ataupun ya aplikasi yang menjadi rekomendasi saya lah untuk rekan-rekan untuk menambah omset. Sebetulnya aplikasi ini enggak untuk toko sembako aja sih, bisa untuk bisa untuk counter ataupun ya untuk di rumah-rumah pun bisa. Tapi karena kita ada jualan produk sembako, jadi ini bisa kita manfaatkan untuk digabung. Jadi toko sembako toko sembako disambil produk digitalnya. Produk digitalnya itu nanti rekan-rekan bisa lihat di sebelah layar. Produk digitalnya itu kini bisa cari juga ya. Produk digital itu namanya buku warung. Buku warung ini sudah lama berdirinya, sekitar 4 tahun atau 5 tahunan. Saya udah memakai ini sebetulnya udah 2 tahunan, tapi yang intens itu
setahun terakhir. Nah, saya udah mulai berjualan produk digital dari mulai setahun yang lalu. Sesudah itu saya membuka toko sembako. Jadi produk digital dulu baru toko sembako. Jadi produk digital itu yang saya akan rekomendasi untuk rekan-rekan yang menambah omset. Jadi itu namanya buku warung. Buku warung ini mudah kita download di Play Store pun ada. Coba kita cari di Play Store dulu ya. Buku warung ini ada di Play Store. Ini gratis. Rekan-rekan kalau mau downloadnya bisa dari Play Store langsung ya kan. Kita cari buku warung. Oke, ini udah ada, tinggal karena saya udah ada download, jadi langsung buka. Terus ini bacanya install. Oke, kita buka aja. Untuk halaman utamanya dia buku warung 4 tahunan. Ketika untuk usia ada 4 tahun lebih. Oke, aplikasi ini bisa ataupun banyak memuat jasa produk digitalnya seperti pulsa, token listrik, e-wallet, paket data, ada tagihan listrik, ada pulsa prabayar, BPJS, PDAM, internet, TV kabel, angsuran kredit, samsat, tiket kereta api. Nah, dulu sempat ada itu voucher game, tapi sekarang mungkin udah nggak jualan lagi dia. Jadi tinggal ini aja ya, tinggal menunya tinggal ini aja lah. Tapi untuk sekelas toko sembako ataupun sekelas counter ini bisa jadi manfaat sebagai alternatif ataupun sebagai ya aplikasi andalan bisa lah. Kenapa saya bilang seperti itu ya, karena harganya ini lumayan murah dari aplikasi yang lainnya. Untuk tingkat kepercayaan jangan diragukan karena itu sudah berdiri 4 tahun. Jadi untuk selama ini saya pakai nggak ada kendala, hanya saja ada sebagian kendala itu di jaringan. Prosesnya lama masuk, itu menurut saya itu masih wajar sih, sebatas wajar, karena kondisi jaringan Indonesia ini nggak semulus di luar negeri. Jadi untuk kita review lah sebagian menu-menunya. Misalnya nanti saya buka pulsa, kita mau jual pulsa. Nah, sekali kita mau jual pulsa ya kan. Jadi untuk pulsa ini harganya itu terbilang cukup murah. Untuk pulsa tri itu mulai dari 1.000 sampai 500.000. Jadi pulsa tri itu kalau misalnya kita isi 5.000, kita bayar aplikasi itu 5.490 perak. Jadi kalau misalnya 5.000, biasanya pasaran jual pulsa itu di 7.000-an. Jadi keuntungannya itu udah hampir 1.500 ya kan untuk penjualan pulsa aja. Jadi kalau misalnya dalam satu hari itu ada 5 yang membeli pulsa di toko, jadi pendapatannya udah hampir 1.500, berarti 7.500 ya, 7.500 ya, nanti bisa ataupun dari misalnya dari apalagi zaman sekarang ya, misalnya dari token biasanya banyak yang mau ngisi, apalagi di daerah kita padat penduduk. Jadi semua itu ya selain pulsa tadi ada juga token listrik. Token listrik itu lumayan juga sih. Nah, misalnya kita review harganya ya. Misalnya harganya kita untuk review harga voucher itu sih lumayan murah. Jadi kalau misalnya kita beli pulsa token tuh di pulsa 20.000 hanya 30 perak.
Jadi kita harus membayar ke buku warung tuh 30 perak, jadi 20.000 30 perak. Jadi biasanya adminnya ini kalau misalnya kita pilih ya kan, adminnya ini bisa kita buat sesuka hati, tapi rata-rata itu adminnya sekitar 2.500 sampai 3.000. Jadi kalau misalnya pulsa listriknya itu 20.000, jadi sama admin jadi 23.000. Jadi keuntungannya kan itu lumayan, hampir 2.700. Jadi itu satu orang aja apa, atau ya itu walaupun dia sebulan sekali ataupun seminggu sekali, tapi itu lumayan juga untuk menambah pendapatan di toko sembako kita. Selain token listrik itu ada lagi sih, sebagian besar itu sering pakai e-wallet ya. E-wallet itu banyak, dari mulai Dana, SupPay. SupPay ini juga banyak yang pakai. Nah, belanja online ya kan. Untuk link aja pun ada juga, link aja. Untuk Dana itu misalnya kita cek ya, misalnya Dana 20.000. Dana 20.000 itu adminnya gratis, tapi dia kena 236 perak. Jadi kita harus bayar 220.260 perak, 36 perak. Jadi biasanya adminnya ini di sekitar 3.000 sampai 5.000. Kalau saya kalau misalnya dari 10 sampai 50.000 itu 3.000, 50. Kalau misalnya 50.000 ke atas itu saya 5.000 adminnya. Jadi ini juga bisa jadi rekomendasi rekan-rekan untuk menambah produk digital. Untuk mendownloadnya itu cukup mudah di Play Store, tadi saya udah bilang pernah ada. Untuk mendapat poin ataupun rekomendasi supaya cepat naik apa ya, naik peringkat, bisa juga nanti saya cantumkan kode referral saya untuk rekan-rekan apabila mau mendownload aplikasi ini. Untuk video ini sekian dulu. Apabila video ini bermanfaat untuk rekan-rekan, bisa di like, bisa di share, bisa juga di subscribe untuk supaya video ini berkembang dan bisa mencari ataupun memberikan tips dan trik untuk mengembangkan usaha di bidang perdagangan dan dasar. Untuk kali ini cukup sampai di sini video yang saya berikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.